Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Desi Ramadhani dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 unit 1 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, sebelum mulai videonya, saya mau curhat sedikit nih. Ini pertama kali saya buat video seperti ini. Semoga nggak berantakan ya, dan semoga pada paham dan ada manfaatnya dari video ini. Selamat mendengarkan. Oke, kita masuk ke pembahasan kali ini adalah sejarah munculnya filsafat hukum Islam. Sejarah filsafat hukum Islam. Pada masa awal Islam, keniscayaan sebagai dasar mempelajari keilmuan juga sebagai objektivitas dari hukum. Filsafat masuk ke Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Dalam ensiklopedia, bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Macedonia, tahun 336 atau 323 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Darius pada abad keempat sebelum Masehi di kawasan Arbela atau sebelah timur Tigris. Alexander datang dengan tidak menghancurkan kebudayaan Persia, bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Pada masa dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak. Karena ketika itu, perhatian penguasa lebih banyak tertuju pada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa dinasti Abbasiyah. Para khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani dan sistem pengobatannya. Tetapi kemudian mereka juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Makun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Penerjemah naskah ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemah naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban disebutkan bahwa usaha penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari berbagai bahasa, seperti bahasa Suryani, Persia, dan India. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Jamal al-Din al-Afghani, seorang murid mazhab Mula Syadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian filsafat Islam di Mesir. Di Mesir sebagai tokoh agama dan intelektual perkembangan seperti Al-Halim Mahmud, Syaikh Al-Azhar Al-Mahrum menjadi pengikutnya. Filsafat Islam di Persia juga terus berkembang dan memainkan peran yang sangat penting, meskipun terdapat pertentangan dari kelompok ulama Syiah. Tetapi patut dicatat bahwa Ayatullah Khaimani juga mempelajari dan mengajarkan al-hikmah atau filsafat Islam selama berpuluh-puluh tahun di Qum. Sebelum memasuki area politik dan juga Murtada Mutahhari, pemimpin pertama Dewan Revolusi Islam setelah Revolusi Iran 1979 adalah seorang filosofis terkemuka. Demikian pula di Iran, Muhammad Baqir al-Shar, pemimpin politik dan agama yang terkenal, adalah juga pakar filsafat Islam. Sekian dari penjelasan saya tentang munculnya filsafat hukum Islam, dan terima kasih buat teman-teman yang setelah mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua memahami isi dari video ini.
Maaf kalau masih banyak kekurangan dalam video saya. Saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Silahkan komen di kolom komentar, oke? Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.